Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para jamaah Al-Asran rahimakumullah yang teteh hormati, semuanya yang teteh cintai. Mudah-mudahan kita semua selalu penuh dengan rahmatnya Allah. Di sisa akhir umur kita dijadikan orang yang berhusnul khotimah, sehingga kita berpulang ya ke rahmatullah, penuh dengan rahman rahimnya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, mungkin para jamaah Al-Asran rahimakumullah, kita lanjutkan kembali ngederes ngaji kita ya, kajian kitab Minhaj Saniyah, yang mana ini merupakan kitab kajian untuk lebih mencerna akan hati kita. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Ini masih ada dua paragraf ya, yang masih pembahasannya kurang lebih sama seperti di video sebelumnya, tetapi namanya ngaji ya. Gak boleh ada ya yang dilewati ya, agar bil barakah kita baca saja. Fa innal mutamatti'a, maka sesungguhnya yang menikmati gitu ya, orang yang menikmati bidunya dengan dunia, itu fi'lu ma abahahul haqqu subhanahu wa ta'ala. Maka orang tersebut akan mengerjakan sesuatu perkara yang diwenangkan oleh Allah Ta'ala ya. Jadi kan ini untuk kata ini sebetulnya ini masih berkaitan dengan pembahasan di video teteh yang sebelumnya. Diterangkan bahwa kita kan kemarin diterangkan ya sama teteh itu, kita kan boleh menikmati dunia jika memang dunia itu rizki yang kita hasilkannya itu basicnya halal ya, harus jelas itu basicnya halal dulu. Kalau basicnya haram ya udah itu tidak perlu dibahas. Ini mah kalau misalkan rizki yang kita dapatkan itu adalah rizkinya yang halal, selama hal itu bisa membuat kita menjadi sosok orang yang hatinya bisa bersyukur kepada Allah, ya maka silahkan. Kata ulama, nikmatilah dunia itu. Yang tidak boleh itu adalah justru ketika kita menikmati dunia, hati kita semakin jauh kepada Allah. Karena ketika kita menikmati dunia tersebut itu hanya sebatas melajur akan hawa nafsunya saja. Ya, bahkan naudzubillah sampai terjerumus dikarenakan dunia tersebut, kita sampai terjerumus melakukan sesuatu yang haram. Itu beda lagi ceritanya. Yang diperbolehkan itu apa? Kemarin kata ulama, kita menikmati dunia dan justru kita menjadi sosok yang hatinya lebih bersyukur kepada Allah. Waman kana indahu ishmi'zazun, waman kana, dan siapa orang gitu ya, waman dan siapa orang kana indahu ishmi'zazun, maksudnya ini ishmi'zazun itu jadi apa ya, orang tersebut itu jadi menggerutu gitu ya, jadi menggerutu. Kemudian wasuhtun, orang tersebut menjadi marah. Faqad fa'ala haramahul haqqu azza wa jalla, maka nyata itu sudah melakukan orang tersebut akan perkara yang diharamkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, daripada kita menjadi seorang pribadi yang sengaja gitu ya, kita hidupnya disederhanakan, padahal kita mampu gitu ya, rizkinya ada, kita mampu gitu ya untuk menikmati dunia tersebut. Tetapi kita mendengar dalam satu referensi bahwa orang Islam itu hidupnya itu harus sederhana gitu ya, karena khawatir nanti hisabannya di akhirat gitu. Misalkan ya, kita mendengar kajian seperti itu, tetapi hati kita itu gak mampu. Tetapi di sini ingat yang harus digarisbawahi, jika rizkinya ada ya, kita tidak bisa kita memaksakan hidup sederhana, tetapi hati kita itu berontak. Hati kita itu apa tadi? Ishmi'zaz. Hati kita itu menggerutu. Wasuhtun, hati kita itu justru marah. Nafsu kita itu marah gitu ya. Justru dengan kita hidup menyederhanakan, justru kita itu bukannya semakin bisa bersyukur kepada Allah, justru kita semakin jauh
dari rasa bersyukur kepada Allah. Sabar tidak bisa kita dapatkan, syukur juga semakin jauh kita itu kepada Allah. Ya daripada kita memaksakan diri hidup sederhana sehingga kita jauh dengan penuh rasa syukur kepada Allah, kata ulama, ya lebih baik kita menikmati hidup dunia ini yang Allah berikan, tetapi hati kita bisa bersyukur kepada Allah. Karena kata Allah juga kan, raditu billahi robba, ya kan? Mungkin kita sudah tahu arti dari raditu billahi robba. Kita ridho kepada Allah bahwa Allah itu adalah Tuhanku. Nah, arti ridho di sini ini pandangannya luas. Kita harus ridho di dalam segala aspek, ya kan? Kita ridho atas segala rizki yang Allah berikan kepada kita. Kita ridho akan qada qadar yang telah Allah tentukan kepada kita. Kita ridho akan diatur syariat oleh agama, gitu kan ya. Ini kata syariat ini diatur nih, hukum-hukumnya diatur nih. Kita ridho akan ketentuan dari hukum tersebut. Kita ridho akan apa yang diharamkan oleh Allah, gitu kan? Oh, kata Allah ini mah gak boleh, ini hukumnya haram gitu. Nah, termasuk ketika hati kita marah, ketika hati kita menggerutu kepada Allah, itu merupakan salah satu bentuk dosa hati atau salah satu bentuk pengharaman yang mana itu adalah sifatnya kolbu, yang mana itu sifatnya hati. Maka ya pantas dengan apa yang dikatakan oleh ulama, ya lebih baik kita menikmati hidup tetapi hati kita penuh rasa bersyukur daripada kita menipu diri, berusaha hidup sesederhana mungkin tetapi hati kita berontak, justru semakin jauh dari rasa syukur kita kepada Allah. Yang penting selama kita menikmati hidupnya, rizkinya bukan dikarenakan melajur hawa nafsu. Yang penting rizkinya bukan dari apa? Rizkinya bukan dari yang haram, bukan dari korupsi ya, bukan dikarenakan hasil menzolim orang lain, bukan dikarenakan hasil menipu orang lain gitu ya. Dan ketika rizkinya itu halal pun jangan sampai salah niat, jangan sampai salah tujuan. Oh, semakin aku kaya raya, semakin banyak melimpah ruah harta yang aku miliki, maka semakin aku bisa berpoya-poya. Ya, semakin aku bisa berpoya-poya dikarenakan melajur hawa nafsu, lupa kepada Allahnya, ya salah juga itu gitu ya. Nah, itu jadi niat tujuannya gitu ya. Maka ketika berpoya-poya itu, ketika itu terkadang kita egois kepada diri kita tanpa memperhatikan yang ada di sekeliling kita. Kita egois, niat tujuan melajur hawa nafsu, kita lupa sama suami, suami lupa sama istri. Karena punya uangnya masing-masing, ya bersenang-senanglah dengan uangnya sendiri. Bahkan tidak sedikit sampai lupalah kepada anak-anaknya. Sehingga dikarenakan orang tuanya sering jalan-jalan, bahkan sampai ke luar negeri dengan kehidupan yang glamor, yang hedon gitu ya, anaknya sering ditinggalkan dengan alasan berbisnis, sehingga anaknya tidak punya arahan, anaknya itu tidak punya publik gitu ya. Kasihan banget itu sebetulnya korban anaknya. Maka selama kita menikmati hidup bertujuan untuk kemaslahatan, baik kemaslahatan hati kita sendiri sehingga menjadi sosok yang bisa lebih bersyukur, dan kemaslahatan yang lebih besar karena kita jalan-jalannya pun ini bareng bertujuan ingin semakin mengharmoniskan keluarga, ya itu tidak ada salahnya, itu diperbolehkan oleh agama. Kemudian, nah ini sudah beres ya pembahasan itu. Sekarang melanjut ke pembahasan yang berbeda. Nah, di sini dikatakan wahdar, kita gitu ya harus takut kalian, kata ini ulama yang mengarang ini kitab, min daqaiqir riyai, di dalam lembut-lembutnya ria. Lembut-lembutnya, daqaiq itu jadi bubuk-bubuknya, lembut-lembutnya. Ria berarti kalau daqaiqur ria berarti itu rianya itu lebih samar lagi, lebih samar lagi. Kenapa? Khaufan, karena khawatir, min diya'il ujuri,
dari tersia-sianya setiap pahala, wa zulmatil qalbi, dan takut akan gelapnya hati. Wa min daqaiqir riyai, dan dari lembut-lembutnya ria itu adalah istihla'il ibadati, seperti kita menghias-hias akan ibadah. Nah, sekarang ada pembahasan selanjutnya, ini pembahasan baru ya. Sekarang ulama yang mengarang ini kitab ingin menerangkan akan perihal ria. Mungkin sudah banyak yang tahu ya bahwa ria itu kita itu melakukan ibadah tetapi bertujuan selain daripada Allah. Maka jelas kata ini ulama, ya ibadah kita akan sia-sia, ibadah yang kita lakukan tersebut tidak akan mendapatkan pahalanya. Dan bahayanya ketika kita melakukan riya itu, wadzulmatil qalbi, itu akan menggelapkan hati kita. Masya Allah. Dan pada realisasinya itu memang sulit, dan ini memang harus butuh suatu pembelajaran. Makanya kita awali dengan kita ngaji kitab Minhajus Saniyah ini, semoga menjadi pembelajaran bagi diri kita nanti ke depannya, sehingga kita bisa membentuk pribadi hati yang lebih sempurna di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya, amin. Ya, sama-sama belajar gitu sama Teteh di sini. Jadi di antaranya daqaiq riya, di antaranya lembut-lembutnya riya, barusan dikatakan istihla'il ibadah, kita itu sengaja-ngaja menghias-hias ibadah. Berarti menghias-hias ibadahnya di depan siapa? Ya berarti menghias-hias ibadahnya di depan orang lain, bukan semata-mata menghias-hias ibadah karena Allah. Kalau menghias-hias ibadah karena Allah, ya justru itu yang diharapkan. Tetapi ini mah dikarenakan selain dari Allah. Apakah dikarenakan uang, apakah dikarenakan popularitas, atau intinya selain dari Allah ya. Misal contoh apa ya, misalkan contoh ini seorang imam gitu ya, misalkan ini imam mau mengimami sholat tarawih gitu ya, gitu. Itu sengaja gitu ya, itu imam itu bacaannya, suaranya gitu ya, sengaja dibagus-bagus, sengaja dilembut-lembut, bahkan sengaja seolah melebih-lebihkan di dalam kefasihatannya ketika membaca surat pendek dan juga bacaan Al-Fatihahnya. Tetapi ada terbersit gitu di dalam hatinya, agar para makmum, agar para jamaah menyanjung, wah ini imam bener-bener layak ini jadi imam ini. Didengarnya juga ini suaranya enak banget gitu ya, ini imam, bener ini imam. Bahkan itu dengan sengaja imam itu misalkan membaca suratnya itu sampai kayak disedih-sedih gitu, membaca suratnya itu kayak disedih-sedih, seolah-olah kayak meresapi gitu ya akan isi maknanya gitu, biar orang lain itu tersanjung akan bacaan surat yang ia baca. Aduh ini imam benar-benar menghayati gitu akan isi dari bacaan tersebut. Padahal ini imam hatinya ketawa, padahal aku gak ngerti apa maksud yang aku bacakan ini. Aku sedih-sedihkan aja ini bacaan agar ya ini misal gitu ya. Qala sahibul wasiyati, maka berkatalah siapa sahibul wasiyati, pemilik kitab yang bernama kitab wasiyah. Di dalam pembahasan kitab itu mengatakan bahwa sumun qatilun, sumun itu racun ya, bahwa racun yang mematikan itu muhbitun lil amali, itu akan meleburkan amal. Jadi kalau kita melakukan perkara riya,
dari awalnya saja, ketika kita melakukan amalnya itu dari awalnya saja sudah ada niat ria di dalam hati kita, maka itu pada saat itu juga sebetulnya amalnya tuh sudah habis gitu. Pahalanya pada saat itu juga sudah habis, nggak ada pahalanya sama sekali. Ya misalkan kita melakukan ibadah itu dikarenakan ingin popularitas, ingin dikatakan ustadzah gitu ya oleh orang lain gitu ya, agar orang lain itu memandang kalau saya ini adalah orang yang baik, karena namanya ustadzah itu ya baik. Padahal ustadzah juga manusia ya, banyak salahnya gitu, agar dipandang oleh orang lain itu baik, biar orang lain itu pada tahu kalau saya ini orang yang berilmu loh. Misalkan seperti itu. Jadi kita itu ingin dikatai kiai gitu sama orang lain. Maka ketika nanti kita di akhirat, ya kita itu nggak bisa nagih sama Allah akan atas selama ini amal yang kita lakukan. Kita udah berdakwah ke sana ke sini, kita sudah berdakwah ke sana ke sini, kita udah ngaji ke sana ke sini, dan kita merasa itu adalah amal yang kita lakukan, tetapi ada ngaji dalam hati dulu ketika kita ngajinya semata-mata karena ingin popularitas. Astagfirullah. Semata-mata karena ingin mendapatkan sanjungan oleh orang lain, semata-mata karena ingin banyak amplop yang kita terima. Maka ketika nanti di akhirat, ya Allah mana amal aku? Kata Allah, kan kamu ketika di dunianya karena kamu ingin dipanggil kiai sama orang lain, kan udah ada yang manggil kamu kiai, ya udah itu sudah aku bayar, kata Allah gitu. Misalkan ini orang tuh sangat mendambakan sekali ingin dipanggil sosok buya, misalkan ingin dipanggil sosok apalah gitu ya, istilah sekarang tuh buya mungkin ya gitu. Misalkan ada satu nenek-nenek gitu yang panggil kepada orang tersebut, oh buya gitu ya, senang itu, orang tersebut tuh senang karena ada yang memanggil buya kepada dia, satu nenek-nenek tersebut. Kata Allah, ya udah itu cukup bayarannya, satu nenek-nenek yang berkata buya kepada kamu. Bukankah ketika kamu dipanggil buya kamu merasa senang, merasa bahagia, dan itu yang kamu harapkan? Kata Allah, ya udah aku bayar. Sehingga ketika di akhirat gak ada amal sedikit pun. Dan riya tersebut itu akan memberhentikan amal kita. Kenapa riya akan memberhentikan amal kita? Ya karena tujuannya bukan karena Allah. Misalkan contoh gini, misalkan pada saat ini kita itu punya keinginan gitu ya. Pada saat ini kita itu punya keinginan karena kita itu banyak hutang gitu ya. Wah, hutangnya udah banyak banget, bingung ini. Udah gak tahu ini bagaimana cara bayarnya, hutangnya udah di sana sini. Atau misalkan kita itu melakukan suatu amal karena kita punya keinginan ingin jadi pejabat misalkan, ingin kepilih jadi lurah misalkan, ingin kepilih jadi DPR atau apalah gitu ya, atau ya apalah gitu ya, kita punya keinginan yang bersifat duniawi gitu ya. Sehingga ada yang bilang gitu, oh ini aja kalau kamu lagi pusing kelilit hutang, ini aja kamu setiap sore itu baca surat Waqiah misalkan sampai 41 balikan, itu kan itu memang ada di dalam referensi kitabnya. Atau misalkan baca sholawat Fatih misalkan. Nah, sehingga orang tersebut setiap sore benar itu baca surat Waqiah gitu ya, baca surat Waqiah, terus baca sholawat, terus seperti itu. Nah, jika bertujuannya tidak ikhlas 100% karena Allah, bisa saja nanti orang tersebut akan berhenti dari amalnya itu. Gitu ya. Misalkan kita karena punya utang gitu ya, dikersain sama Allah ini, dikersain sama Allah. Dikersain sama Allah, bener nih hutang-hutangnya terbayar.
dikarenakan hutang-hutangnya sudah terbayar, maka ya udah, aku gak perlu baca lagi ini surat Waqiah setiap sore. Ya wong, hutang aku udah kebayar. Atau misalkan yang ingin apa gitu ya, ya misalkan ya orang tersebut yang punya hutang tersebut, aku udah hampir 1 bulan ini aku udah baca surat Waqiah, tapi sampai sekarang aku belum terbayar juga ini hutang aku. Justru malah semakin tambah banyak ini hutang aku. Bisa saja berhenti dari melakukan amal tersebut karena dia berkata, ih apa ini, aku udah capek-capek, setiap sore aku baca surat Waqiah, setiap sore aku baca, tapi sekarang sampai sekarang udah 1 bulan aku baca, nggak kebayar juga ini hutang aku gitu ya. Malah semakin nambah sekarang hutang aku karena nggak kerja gitu. Akhirnya berhentilah dari amal tersebut. Ya begitulah. Kalau kita melakukan ibadah yang ria, itu biasanya ibadahnya tidak istiqomah. Maka pantas ulama berkata, salah satu tanda di dalam ikhlas itu adalah istiqomah. Salah satu tanda. Ya, jadi salah satu tandanya itu adalah ikhlas. Itu apa? Istiqomah. Nah ini oleh ulama juga di sini dicontohkan tuh ya. Nah, ini kelanjutannya seperti ini. Walaula syuhudu du'afai, jikalau tidak ada menyaksikan orang-orang yang lemah imannya, ta'zima maqamihim, akan keagungannya derajat indan nasi mungguh manusia. Nah ini contohnya, bisahril layalil kamilah, misalkan orang tersebut bangun malam gitu ya, melakukan ibadah yang sempurna ya, bangun ibadah malam misalkan tahajud gitu ya, atau ibadah sholat yang lainnya atau wirid yang lainnya. Mastata'u bisahri laylati gitu ya, kamilah fadlan an dawamis sahri, maka mereka itu tidak akan mampu bangun apalagi dawam bangun, apalagi dawam di dalam melakukan ibadahnya. Ya yang barusan Teteh bilang. Makanya kalau amal yang ria itu biasanya akan memberhentikan amalnya. Kalau di dalam ini kitab dicontohkannya itu mungkin tahajud misalkan gitu ya, sengaja bangun malam gitu ya, dan itu memang sering didengar itu sama Teteh juga. Tetapi jangan berkecil hati bagi kita yang masih di dalam tingkatan derajat yang du'afa. Artinya du'afa itu yang masih lemah di dalam tingkat keimanannya ya. Jangan berputus asa. Ya nggak apa-apa, lakukan aja ibadah itu, lakukan aja. Karena begini, misalkan kita itu melakukan amal ibadah gitu ya. Misalkan kita contohnya barusan oleh ulama itu dengan sengaja bangun malam, tahajud misalkan ya, atau ibadah apapun itulah, misalkan tahajud gitu ya, Teteh kasih contohnya. Tetapi di dalam hati ketika kita melakukan ibadah tahajud itu masih ada mengharapkan, ingin mendapatkan pengakuan, ingin dikarenakan niat masih ingin mendapatkan sanjungan gitu ya, atau berupa materi gitu ya. Kenapa kamu melakukan tahajud? Ya aku berdoa, aku ini tahajud ini kan berdoa, aku memohon, aku meminta kepada Allah gitu ya lewat tahajud ini gitu, agar anak aku itu lulus ujiannya misalkan, agar suamiku sekarang itu lagi daftar nih, mudah-mudahan diterima dari PNS-nya agar aku semakin didekatkan jodohnya gitu kan ya. Pasti banyak ya keinginan kita sebagai manusia gitu. Berarti kan ketika kita melakukan ibadahnya itu tidak 100% ikhlas karena Allah ya, masih ada ngancik sifat keduniaan di dalam hati kita. Ketika kita melakukan ibadah tersebut, ya sebetulnya sih kata ulama ini masih bisa dikatakan lumayan ya. Ini masih bisa dikatakan lumayan. Jadi meskipun menurut ini ulama yang mengarang ini kitab, ini termasuk daqaik ria itu. Lembut-lembutnya ria itu ya ini.
gitu. Jadi masih tetap kok kita melakukan ibadah, masih tetap kita memohon meminta kepada Allah, tetapi ada masih sedikit bertujuan ngancik di dalam hati kita, nggak 100% semata-mata karena Allah. Ya karena itu, karena ada tujuan-tujuan yang lain, karena ingin ini dan ingin itu, karena ingin lunas hutang dan atau apa gitu ya, atau misalkan ajengan yang lagi tirakat gitu sengaja bangun malam karena ingin mendapat pengakuan misalkan dari masyarakat, ya aku sengaja melakukan ibadah-ibadah ini ya Allah, aku sengaja untuk tirakat gitu. Tetapi masih ada sedikit ngancik dalam hatinya karena ingin mendapat pengakuan dari masyarakat. Nah, kata ulama yang mengarang ini kitab, ya enggak apa-apa gitu ya. Kita tak perlu banyak cakap, kita tak perlu banyak bicara, kita tak perlu menyinggung kepada orang tersebut yang melakukan amal ibadahnya yang belum bisa 100% ikhlas karena Allah. Karena kata ulama memang ini sulit dan ini memang butuh pembelajaran karena istiqomahnya itu. Karena mudah-mudahan deh gak apa-apa niat awalnya juga enggak 100% pure karena Allah, tetapi dia terus aja tahajud, lama-lama gitu ya bertujuannya karena ingin lunas hutang misalkan, alhamdulillah nih sekarang dikersain sama Allah hutangnya udah lunas, dikarenakan udah biasa ya bangun malam, dikarenakan udah biasa tahajud meskipun hutangnya udah lunas, karena aku udah biasa aja melakukan tahajud sekarang, akhirnya bisa tahajudnya itu ikhlas karena Allah meskipun awalnya belum bisa 100% karena Allah gitu. Jadi kita kalau melihat orang lain yang ibadah seperti itu, ya udah kita tak perlu banyak cakap karena itu nama juga lagi proses gitu ya. Dan karena ingat gitu ya, pada suatu keterangan apa itu ya, keterangan itu kan yang mengatakan ma la yudraku kulluh la yudraku kulluh gitu. Jadi apa-apa yang tidak bisa kita gapai semuanya, apa-apa yang tidak bisa kita gapai semuanya, ya maka jangan ditinggalkan semuanya gitu. Kamu mah tahajud teh gitu ya, kamu mah baca sholawat teh, kamu mah melakukan sholat sunat duha itu karena pengen kaya ya, karena ingin cepat lunas utang ya gitu. Sama teman-temannya tuh dieyel-eyel gitu, udah aku berhenti aja ibadahnya. Ya tak perlu banyak cakap tuh seperti itu ya. Jadi ya lanjutkan saja tahajudnya, lanjutkan saja ibadah-ibadah yang lainnya bertahap ya. Karena kenapa ya? Karena ini masih mending, karena masih ada di dalam hatinya itu mengaitkan kepada Allah ya, daripada kita datang ke dukun ya, daripada kita datang ke dukun, daripada kita datang ke paranormal itu nanti melenceng aqaid hatinya ya, bahkan itu nanti bisa mengakibatkan musyrik seperti itu ya. Jadi tetapi ya mungkin yang kasih wasiat oleh ini ulama, yang penting kita sadar diri, yang penting sadar diri aja hati kita, ya Allah, aku terus terang ya Allah, hati aku ini belum bisa 100% melakukan ibadah ini karena Allah, masih ada ngancik dalam hati aku punya maksud tujuan yang lain gitu. Yang penting kita sadar diri aja ya, sadar diri aja, ya Allah aku belum bisa nih saat ini 100% ibadah ikhlas semata-mata karenamu ya Allah, tapi ya Allah bantu aku, insya Allah ya Allah, aku ngazam ya Allah, di sisa umur hidupku ini aku ingin segala amal ibadah yang aku lakukan ingin 100% benar-benar karena Allah. Nah, berarti itu kan ada pengharapan, ada pengharapan kita itu kepada Allah ya. Nah itu yang paling penting. Yang gak boleh itu justru ketika hati kita merasa sudah cukup akan amal yang kita lakukan, udah mah kita itu tahajudnya gak 100% karena Allah, karena ada maksud tujuan lain, hati kita tambah salah. Maksudnya tambah salah tuh bagaimana? Hati kita itu berkata, aku merasa orang yang udah
paling bisa melakukan ibadah gitu ya. Kalau orang lain itu nggak suka tahajud misalkan, nggak suka sholat duha, atau misalkan melakukan ibadah-ibadah yang lain, sehingga kita merasa yang paling bisa, merasa yang paling istiqomah di dalam melakukan ibadah tersebut. Nah ini lebih bahaya lagi gitu ujungnya. Jadi yang ulama tekankan, kalau kita masih di dalam tingkatan du'afa, lemah imannya, ya udahlah kita lakukan aja, berproses dalam hidup. Yang penting kita sadar dan kita tahu siapa kita, lemahnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sedikit lagi ya. Waqad ajma'a, maka seteman-teman itu sepakat, siapa al-arifuna, orang-orang ahli ma'rifat, ala anna min alamat riyai, atas sesungguhnya alamat-alamat riya itu istihlaul ibadah, akan memperindah ibadah, yang tadi Teteh terangkan gitu ya, dicontohkan. Nah ini sedikit lagi, karena ini harus kita ketahui bahwa wataknya nafsu itu, li'annan nafsa, bahwa sesungguhnya nafsu, la tastalidul ibadati, nafsu itu tidak akan menikmati ibadah ya. Nafsu itu tidak akan menikmati ibadah, illa in wafaqat, kecuali jika ibadah itu hawaha, sesuai dengan hawa nafsunya. Walau annaha khalasat minal hawa, kalau ibadah itu bersih dari tujuan nafsu, lasakul alaiha, maka itu biasanya malas. Nah ini jadi begitulah nafsu diri kita. Kan di dalam pembahasan sebelumnya Teteh sudah diterangkan bahwa kodratnya nafsu, kodratnya diri kita itu cenderungnya ingin melakukan keburukan, cenderungnya ingin melakukan sesuatu hal-hal yang membahagiakan gitu kan ya. Nafsu itu malas. Kalau mau ibadah itu nafsu itu malas semalas-malasnya, dan itu memang kodratnya seperti itu. Sehingga kata ulama, jika ketika kita melakukan ibadahnya itu kok kita itu semangat gitu ya. Kalau ketika kita melakukan ibadahnya itu semangat, itu harus waspada. Sekali lagi, kalau kita melakukan ibadah apa aja gitu, kalau kita melakukan suatu amal ibadah kok semangat ya ketika kita melakukan amal ibadahnya itu, maka itu harus waspada. Karena kata ulama, lasakul alaiha, biasanya nafsu itu malas kalau mau melakukan ibadah itu, malas gitu. Kenapa? Kamu itu semangat sekali gitu ya ngajinya gitu. Ya karena aku biasanya kalau setelah beres ngaji suka ada yang ngasih amplop sama aku. Amplopnya gede, ya sedikitnya 10 juta lah gitu. Ya bagaimana aku gak semangat ngaji gitu. Nah ternyata yang membuat semangatnya itu bukan ngajinya. Misal contoh, ternyata yang membuat semangat itu bukan ngajinya, tetapi uang 10 jutanya. Maka ketika kita melakukan amal tersebut ya harus berwaspada, harus berhati-hati. Jangan sampai sumun qatilun, jangan sampai menjadikan racun yang mematikan untuk diri kita. Makanya kata ulama, mana ibadah yang paling besar pahalanya, itu adalah ketika kita melakukan amal ibadah tersebut yang paling malas sekali kita lakukan, berarti itu yang paling besar pahalanya gitu. Kalau ngaji Quran aku semangat sekali, tetapi kalau aku melakukan ibadah sunat kok malas, hawanya malas banget, berarti di sana itu pahalanya lebih besar. Aneh ya, kalau misalkan aku ngaji gitu ya, misalkan suka ada ini ibu-ibu yang ngaji gitu kemana ya, sekarang lagi populer ustadz siapa gitu ya, sekarang tuh lagi populer ustadah siapa gitu ya, sekarang lagi ada pengajian dekat di daerah kita gitu ya.
Itu si ibu-ibu tuh sampai semangat banget ingin mendengarkan kajian orang tersebut, sampai bela-belain mengeluarkan uang karena ingin pakai baju seragam dari majelis taklim A misalkan gitu ya. Itu harusnya kita itu bertanya pada hati kita, kenapa ya ketika aku mau mendengarkan ada pengajian karena ini ustadznya populer, siapa gitu ustadznya, karena ini ustadzahnya populer banget, kok aku ketika mau mendengarkan ngajinya sangat begitu semangat sekali aku ini gitu ya, sampai bela-belain mau mengeluarkan uang untuk buat seragam ini misalkan. Itu sebetulnya harus difikir dengan hati batin yang bersih. Ini tujuannya karena Allah atau karena apa? Ini yang barusan ditulis di dalam ini kitab oleh ulama. Karena nafsu itu biasanya untuk melakukan amal itu malas, seperti itu ya. Maka Teteh juga ingat gitu ya, di dalam kitab, belum selesai. Tetapi kata itu si ibu, tapi kok aneh ya, kalau pengajian di kampung aku gitu ya, aku biasa suka ngaji misalkan di madrasah dekat gitu ya, misalkan seminggu 3 kali gitu ya, tapi itu hawanya ya Allah gitu, kalau mau berangkat ngaji gitu ya, mau ngaji denger kitab atau ngaji Quran, itu hawanya malas, ada aja alasan sehingga aku gak berangkat ngaji. Tapi kalau ada pengajian seperti ini, semangat sekali misalkan ya, seperti itu ya. Jadi kalau di dalam burdah itu apa ya bahasanya ya, jadi di dalam burdah itu artinya lah seperti ini, membahasakannya seperti ini. Jadi banyak hawa nafsu yang bagus-bagus gitu ya, yang akan terlihat bagus, akan terlihat kenikmatan gitu, padahal itu akan membunuh amal kamu gitu. Di dalam burdah itu mengatakan seperti itu. Dan orang tersebut itu tidak tahu kalau itu akan membunuh, akan sumsum, maksudnya akan membunuh daging, maksudnya akan membunuh jiwa dan hati kita. Cuman kita nggak sadar kalau amal itu justru akan membunuh akan hati kita. Makanya ya harus berwaspada dan berhati-hati, itu seperti itu. Karena setan itu sangat licik dan sangat pintar sekali ketika menggoda manusia, dan setan itu akan melihat mana nih ini yang cocok untuk menggoda gitu. Kalau kepada orang yang ahli ibadah, kepada orang yang ahli ilmu, setan itu tidak akan mengajak keburukan. Misalkan ini ada sosok santri, ada sosok ajengan gitu ya, ada sosok kiai gitu. Ini setan itu tidak akan menggodanya seperti ini. Yuk ajengan kita mabuk gitu ya. Yuk ajengan kita ke diskotik. Yuk ajengan kita ke kita membunuh, kita berzina. Nggak mungkin. Setan itu membujuk kepada kiai tersebut melakukan hal itu. Karena si setan udah tahu ini pasti si ajengan hatinya akan menolak. Karena udah tahu ini hukumnya haram. Ya udah tahu. Maka pintar dan liciknya setan, si iblis itu akan menggoda kepada orang yang lebih di dalam tingkatan amal ibadahnya ataupun ilmunya, itu akan digoda dengan ibadah, akan digoda dengan yang tampak terlihat ibadah, seperti itu ya. Jadi tidak mungkin itu si iblis akan memberikan racun baygon gitu ya di depan orang yang faham gitu, karena aku udah tahu kalau aku minum itu akan membunuh aku. Tetapi pintarnya si iblis sehingga memberikannya bukan langsung racun baygon ini, misalkan sirup yang terlihat begitu sangat manis gitu ya, tetapi padahal sama iblis itu sudah dimasukkan racun beberapa tetes, meskipun minum sedikit aja bisa membuat kita mati. Begitulah pintarnya iblis. Misalkan padahal Allah itu akan meningkatkan derajat kita dikarenakan kegiatan kita setiap hari ya, dipanggil ustadz aja oleh orang lain tuh enggak gitu, karena setiap hari kita hanya ngewuruh masyarakat, hanya mendidik anak SD, hanya mendidik
ngaji ikro, nggak ada populernya sama sekali, nggak ada nilai uangnya sama sekali misalkan gitu ya. Tetapi kita bisa menjalankan ibadah itu dengan penuh keikhlasan. Sehingga begitulah datanglah itu setan menggoda nih kepada orang tersebut. Apa kamu ngajar seperti ini, gak menghasilkan uang, gak punya popularitas gitu ya. Lebih baik kamu ngajinya itu ikut undangan-undangan gitu keluar gitu. Nanti kamu pulangnya dapat amplopnya besar misalkan. Nanti kamu dapat amplopnya besar gitu ya. Nanti kamu akan semakin popularitas gitu. Banyak orang yang mensanjung, begitulah godaannya setan. Tetapi bukan berarti ini menganggap bahwa orang yang suka ngaji di luar seperti itu, tidak ya. Ini maksudnya contohnya saja. Misalkan si setan itu membisiki kita dengan godaan seperti itu. Ya, itu kan racun yang mematikan. Kita sepintas berpikir sama-sama ngaji kan gitu. Tetapi kenapa kita mengikuti akan bisikan setan tersebut? Iya ya, nanti aku semakin popularitas ya, nanti aku bisa kaya ya karena banyak undangan ya gitu. Ceklik aja itu sedikit, hatinya aja melenceng, sedikit aja hatinya melenceng. Ya udah, kita masuk ke dalam jebakan Batman, itu jebakan si iblis dan setan tersebut gitu. Dan setiap orang itu godaannya pasti berbeda-beda sesuai dengan apa yang barusan dikatakan oleh ulama. Mana amal ibadah yang paling berat kita rasakan, ya di sanalah ujian yang paling berat gitu. Misalkan kita itu orang kaya gitu ya, kita itu orang kaya, banyaklah melimpah ruah hartanya, mendengarkan ngaji suka gitu ya, melakukan ibadah-ibadah sunatnya juga getol kita lakukan setiap hari. Cuman kekurangannya kok kita itu pelit gitu ya, kok kita itu korek gitu ya. Tapi suka bayar zakat, suka gitu teh, karena tahu kalau itu kewajiban. Tapi di balik kekayaan aku itu, kalau misalkan ngasih sedekah pada orang lain tuh merasa sayang banget gitu, karena ini hasil rezeki yang aku bela-belain setiap harinya aku bekerja capek. Nah, berarti di sana pahala yang paling besarnya itu kita udah tahu, di sana. Berarti kata ulama ya belajar aja sedikit-sedikit, kita bersedekah meskipun hanya dari 1.000 rupiah aja. Ketika kita berjumatan, kita istiqomah aja setiap minggu gitu, itu adalah suatu pembelajaran kata ulama seperti itu. Makanya begitulah dari pembahasan yang terakhir, bahwa jika ibadah itu semangat banget kita lakukan, maka kita harus bertanda tanya, loh kenapa ya ini semangat? Justru kalau misalkan ketika kita mau melakukan ibadahnya itu hawanya malas, ibadah di sini mau ibadah secara pribadi kita kepada Allah atau ibadah yang sifatnya sosial ya. Bukan ibadah itu seperti kayak sholat aja, ngaji aja, bukan ya. Yang dimasukkan di sini ini adalah umum, ibadah umum, termasuk ibadah yang sifatnya sosial seperti itu. Ya, makanya sebari kita juga harus mengijir akan suatu kemaslahatan. Harus diijir keseimbangannya, mana nih yang lebih maslahat, mana nih yang lebih maslahat. Tentu diijir suatu kemaslahatannya itu harus berlandaskan